lama jarak yang kau temui dalam kitab Taurat, bahwa seluruh ketentuan takdir dari makhluk itu sudah tertulis. Dijawab oleh Nabi Musa, 50.000 tahun, awis. Ya. Maka ini ihtijat. Masya Allah. Ya. 50.000 tahun. Sebelum dicipta langit dan bumi. Ya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa qad kataba maq'adahu minan nari wa maq'adahu minal jannah. Tidaklah seorang dari kalian, maksudnya semuanya, termasuk saya, antum, semua yang ada di sini, semua orang yang ada di dunia ini, kecuali telah ditentukan tempat duduknya di neraka atau di surga. Wah ini, ya. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kita harus kemudian ikut sama ini aja, sama dengan meninggalkan amal, nggak usah beramal, kalau sudah ditentukan semuanya? Maka Rasulullah berkata, malu, beramalah kalian, karena seorang itu akan didekatkan dengan apa yang dicipta untuknya. Mohon maaf ya, mohon maaf, sebesar-besar maaf. Ada enggak orang yang hidupnya baik, matinya baik? Banyak enggak? Banyak mana sama orang yang hidupnya baik, matinya jelek? Hidupnya baik, matinya baik, ini lebih banyak daripada yang hidupnya baik, matinya jelek. Tapi sekarang pertanyaan lagi, orang yang hidupnya jelek, matinya baik, ini lebih banyak atau hidupnya jelek, matinya jelek? Lebih baik, lebih banyak yang mana? Makanya kita jangan jadi orang yang kayak gitu, harus dengan pasrah terus kepada Allah, tawakal, berusaha benar-benar. Karena Allah itu bisa akan mengumpulkan rasa aman 2 kali dan rasa takut 2 kali pada diri seorang. Kalau dunianya merasa wah aman, akhirat wah aman, ditakut-takutin. Kalau dia merasa takut betul dengan wahan apa? Dengan ini menjat wahan memang cita dia. Maksud saya dengan menjaga dirinya dari berbuat dosa, dari hawa nafsu yang diperturutkan, ya, maka jangan nanti insyaallah, ya, tempat tinggalnya. Karena yang namanya surga itu dipenuhi dengan apa? Makruha, hal yang diberatkan, yang memberatkan nafsu, dan banyak hal larangan untuk kemudian dihindari dan perintah untuk dijalani. Tapi neraka ini dipenuhi dengan apa? Syahwat, serba boleh, nggak ada aturan, nggak ada larangan, nggak ada perintah. Poin sak geleme dhewe, dan itu berarti telah mengikuti apa? Dan itu mengikuti apa? Syaitan. Waliyadzubillah. Ya. Jadi orang yang termasuk ahlus sa'adah akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahlus sa'adah juga, orang yang selamat. Tapi yang ahlus saqawah namanya apa? Nah, itu terjemahnya orang yang bakal celaka, hancur, maka dia dimudahkan untuk beramal dengan amalan ini.
Hadirin azan ya bahwa ya. Berikutnya, nah, kita masih bahas berikutnya ya. Ada satu hadis di mana Rasulullah menyebutkan begini, Innallaha khalaqa Adam. Allah menciptakan Adam, kemudian disentuh bagian dadanya dengan tangan kanannya. Nah, ini dalam hal ini ada apa yang disebut sebagai tauhid al-asma wa sifat. Jadi kita mengimani, kalau dikatakan Allah punya tangan, kita mengimani itu tanpa harus meniadakan. Nggak boleh meniadakan, oh nggak ada, nggak boleh. Dan jangan memperumpamakan bagaimananya. Kemudian juga jangan mentakwilkan yang bukan takwilnya. Yang tangan Allah, oh ini kekuasaan. Ya. Begitu kan? Ya, juga jangan mempermisalkan. Ya. Kemudian keluar dari beliau ini dzurriyyah. Maka keturunan-keturunan ini Allah berfirman, ya, khalaqtu haula'i lil jannah. Aku menciptakan mereka ini untuk surga. Wa bi amali ahlul jannah ya'malun. Mereka beramal dengan amalan ahlul surga. Amalan ahlul surga ini mana kewajiban yang jalani dengan sungguh-sungguh. Puasa siang jalani. Kalau wajib sudah dijalani, tambah ibadah sunnah sampai di mana Allah cinta. Kalau Allah cinta, orang yang jadi pendengarannya kalau dia dengar, maksudnya diarahkan. Kalau cinta, Allah yang jadi matanya kalau dia lihat, maksudnya diarahkan matanya untuk lihat yang baik. Orang jadi tangannya kalau dia nyentuh, Allah jadi kakinya kalau dia melangkah. Kalau dia minta, diberi. Kalau dia minta perlindungan, dilindungi. Kalau dia berdoa, minta sesuatu, dikabulkan. Dan Allah belum pernah ragu-ragu mengerjakan sesuatu, kecuali mencabut nyawa hambanya yang beriman, yang belum mau mati. Tapi suatu waktu dia pasti mati juga. Allahu Akbar. Fasilitas top ini. Dan itu diperoleh dengan jalani kewajiban, dan setelah itu kalau dia yang sunnah sampai cinta sama dia. Kita lanjutkan dulu ya. Lanjutnya. Kemudian disentuh lagi bagian bobotnya. Maka keluar dari beliau ini dzurriyyah, dan Allah berfirman, khalaqtu haula'i lin-nar. Menciptakan mereka ini untuk bagian neraka. Dan perlu diketahui bahwa surga dan neraka itu semua akan dipenuhi oleh Allah. Surga kebaik, rokok itu kebaik. Ini janjinya Allah. Ya, kalau nafikin. Kemudian berikutnya gimana? Hatta, semua keduanya itu adalah hatta yamut. Ala amali min a'mali ahlul jannah fayadkhula bihil jannah. Karena beramal dengan amalan ahli surga, maka dimasuki surga itu. Dan juga mereka yang menjadi orang-orang yang ahli neraka itu juga beramal dengan amalan ahli nar sampai dia mati, maka dia akan masuknya. Sudah sekalian, jangan sampai kemudian ada yang salah dalam hal ini tentang takdir. Ya. Termasuk kalau seorang itu berusaha itu juga sudah ditentukan oleh Allah. Jadi oleh karena itu kita harus terus merasa bahwa
nggak merasa aman dari makarnya Allah. Terus menerus kita mohon terus. Bahkan ya, pernah ada suatu hadis di mana malaikat Jibril itu nangis ketika ditanya, kenapa nangis? Karena takut makarnya Allah. Supaya benar-benar berada terus kita ini dalam Islam. Takut jahanam. Ya. Nando enggak? Nando? Oh, diam ini tegang. Mudah-mudahan insya Allah. Amin. Jadi kalau begitu ada orang memang yang ekstrim terhadap atau menyikapi apa yang disebut sebagai takdir ini, sehingga kemudian sampai ada yang mengatakan nggak ada takdir itu, yang ada usaha orang. Ini kelompok yang meskipun belum muncul di zaman Nabi, apa sabda Nabi tentang orang-orang yang disebut sebagai Qadariyah ini, orang yang mengatakan tidak ada takdir, disebut majusinya umat ini, ya. Sebagai majusi, ya. Dan mengandalkan usaha dan upaya. Bahkan mereka punya keyakinan apa yang disebut sebagai ibadah. Apa itu? Allah itu baru tahu peristiwa itu terjadi setelah peristiwa itu terjadi. Sampai kayak gitu itu orang ini, ekstrem, ya. Dua jam yang lalu kata mereka ini, Allah belum tahu apa yang kemudian sekarang yang terjadi, kita kumpul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangannya kayak gini, ya. Nah, orang yang ingkari takdir ini set efeknya apa? Ya. Dalam salah satu hadis yang tawil, panjang, mengenai pertemuan antara malaikat Jibril dengan Nabi kita Muhammad SAW di hadapan para sahabat. Malaikat ini pakai pakaian putih, serba putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak ada yang tahu seorang dari kalangan sahabat. Dan ini diriwayatkan hadis ini oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau ini ngerti sekalipun saat itu puak-puak dari bangsa-bangsa atau suku-suku yang ada di masyarakat Arab itu berada di jumlah dataran yang sangat jauh. Tapi ngerti, oh kau dari sana orangnya tuh. Tapi nggak ngerti, siapapun yang ada di situ nggak pernah tahu siapa yang hadir ini siapa, ini dari mana, dan tidak menampakkan atau tidak nampak pada diri malaikat Jibril yang waktu itu berpenampilan seperti seorang laki-laki dewasa yang serba putih pakaiannya dan rambutnya sangat hitam ini. Nggak tahu ini siapa, nggak ngerti para sahabat. Padahal ilmunya para sahabat jangan kata, ya Allah, Abu Rasiddiq itu ahli nasab, ngerti. Oh itu keturunan dari sana, kamu dari sana, tahu, ya. Nah ini nggak ngerti sama sekali. Kemudian sampai dia duduk di depan Nabi, dan duduknya itu dengan duduk yang takdim yang disebut oleh para ulama itu duduk yang penuh dengan tata krama, yaitu kayak duduk tahiyat awal, tapi dua kakinya tetap di selonjorkan di belakang gitu ya, sehingga lutut itu yang takdim. Nah pertanyaannya, apakah Islam itu? Dijawab oleh Nabi, al-Islam
tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kau mengerjakan salat, ya, berzakat, siam, dan berhaji. Kau benar. Ini seluruh para sahabat itu pada heran. Ini orang tanya, tapi dia membenarkan. Gitu. Udah tanya lagi, iman itu apa? Dijawab, antuk minabillah, kau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabi dan utusannya, dan beriman yaumul akhir, kiamat, dan dengan takdir baik dan buruknya dari Allah. Kau benar. Apakah ihsan itu? Ihsan itu apa? Ihsan itu satu rukunnya. Anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Kalau kau nggak bisa melihat Allah, pasti nggak bisa yakin Allah yang melihat. Kapan kita ketemu sama Allah? Di surga. Dan ini yang disebut sebagai ziyadah. Az-ziyadah. Jadi surga itu ada nikmat tapi ada tambahannya. Tambahnya itu ternyata lebih nikmat, yaitu ketika memandang Allah. Ya. Sebuah itu nanti. Amin. Ya. Ya, terpaksa nyinggung sedikit. Terpaksa nyinggung sedikit. Kalau orang lain agama sudah setiap hari melihat sesembahannya, jadi gak ada rindu. Musim sedang dalam tembok, hancur. Ini sudah minta maaf dulu. Nah, terpaksa nyinggung dikit. Daripada nanti ganjel nggak disampaikan, ya. Orangnya nggak datang. Nanti tolong sampaikan kalau dia datang ya. Gitu. Oh, ini ganjel. Biasanya dia kesini ya. Ini pas ngaji kebetulan kesini. Ya, mudah-mudahan. Terus sekalipun kupingnya merah, nanti kemudian insya Allah hatinya kemudian jadi bisa menerima, terbuka. Dia dicipta sama Allah karena menyembahnya sama selainnya. Ini dolim nafsi, jelakai dirinya. Ya, nah. Sebelum saya teruskan, saya tak nambahin dikit. Antum semua nggak boleh mengatakan, wah kalau gitu mungkin ini fanatik. Kefanatikan itu ada di semua agama, tidak hanya di Islam. Ya enggak? Bahkan sekarang itu sudah merambah. Fanatik partai ada, ya. Fanatik daerah ada, fanatik universitas ada, masing-masing. Ada fanatik ustaz ya ada, ada yang dikira enggak. Nah, jadi jangan mengatakan yang fanatik hanya orang Islam. Mohon maaf nambahin sedikit supaya enggak ganjel. Jadi kalau ada orang bilang sama antum kau fanatik, dia sendiri juga fanatik dengan pandangannya. Jangan sampai kita salah. Saya pernah dikatakan fanatik, terus saya tanya, fanatik itu apa? Jawabannya gini, fanatik itu fanatik, ayo ngomong. Kalau kita melihat kamus, kalau kamusnya belum dirubah, fanatik itu artinya orang yang berpegang teguh sama pandangannya. Nah, itu. Kalau belum dirubah ya.
Nah kalau mereka pada kenceng sama agaknya, masa kita kemudian jadi sedang lupa, lemah. Udahlah, yang paling penting kita ngatakan sama mereka gini, bareng-bareng, lakum dinukum. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ada paksaan. Orang Islam jangan paksa orang lain masuk Islam. Tapi orang Islam jangan dipaksa untuk pindah agama juga. Jangan nggak adil, ya kan? Nah, itu bagian yang keluar dari pembahasan. Saya kembali lagi. Apa yang kemudian Abdullah bin Amr bin As riwayatkan, tadi sampai ke orang yang mengingkari takdir ya, Nah, Abdullah bin Umar ketika beliau mengerjakan ibadah haji, ada dua tabi'in yang satu berada di kanan dan satu berada di kiri dan bertanya kepada beliau tentang orang yang mengingkari takdir. Karena saat itu ada orang yang namanya Ma'bad. Ini ya, kok dia bicaranya kok beda ini. Ini berpotensi untuk kemudian menjadi pijakan setan untuk digodakan kepada orang lain, sehingga kemudian sampai sekarang ini orang yang mengingkari takdir sampai sekarang masih ada banyak. Dan mereka punya sanad, aduh, naudzubillah dari jalan ya, jalan sampai atasannya sana yang kemudian disikapi secara gimana oleh Abdullah. Kalau kau ketemu dengan dia, katakan aku berpas diri di mana dia, dia berpas diri dengan aku. Ya, kalau seorang dari mereka, kalau mereka itu berinfak apa? Sebesar gunung Uhud emas di jalan Allah. Coba bayangkan, infak sebesar gunung Uhud emas. Kira-kira berapa juta ton gitu. Ya, tapi nggak akan diterima infaknya itu kecuali kalau dia beriman kepada takdir baik dan buruk dia dari Allah. Ya ini ya, ya betul-betul kita harus jangan mengingkari ini. Saudara sekalian, kelompok kedua yang mengingkari takdir ini adalah atau bersikap ekstrim terhadap takdir ini adalah kelompok Jabriyah namanya. Kelompok yang mengatakan semua yang terjadi termasuk kelakuan hamba, baik itu yang taat atau maksiat, itu dalam rangka taat karena sudah ditentukan. Jadi ada orang waktu di zaman Umar itu waktu jadi khalifah, ada orang yang percaya demikian. Dia nyolong dan kemudian setengah tangannya itu ditangkap untuk dipotong. Dia bilang, oh saya melakukan pencurian ini karena taat, sudah ditentukan, udah takdir ini. Sama Umar ketok tangan itu tuan, aku ngedok tanganmu ya wis ditakdir. Nangis dia, nangis dia tobat tapi sudah terpotong tangannya, tapi dia bertobat dengan baik. Ya. Memang Umar Ibn Khattab itu Masya Allah, kita lihat gimana ya, ketika beliau mengerjakan ibadah haji, beliau melihat Aswad Ansi. Aswad Ansi ini dulu pernah menjadi nabi, tapi tobat. Kamu Aswad? Iya, tapi aku bisa tobat. Yowis. Ya,
Tapi ketika dia ngaku jadi nabi, terus ketangkep ya udah nggak bisa dimaafkan. Tapi kalau nggak ketangkep terus tobat tenanan, nasuha, ya wes ora dieksekusi gitu loh. Jadi mohon maaf ya, kita jangan salah paham sama al-Islam ini. Jangan Islam semenangi ngetoki tangan. Kalau nggak nyolong nggak diketok. Gitu loh. Ini namanya apa? Hudud. Hukum had. Ya. Islam sebenarnya melocok orang. Kalau nggak melakukan hal yang dilarang itu ya nggak ditegakkan atasnya hukum melocok. Gitu lah. Karena Quran itu peringatan yang bijaksana. Nah, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, nah, ketika Rasulullah SAW bersabda, inna satakunu fitnah, akan tiba fitnah. Ali tanya, mal mahraju minha ya Rasulullah, apa jalan keluar menghadapi fitnah itu? Al-Quran. Nah, di dalamnya ada cerita-cerita zaman dulu dan perintah yang terjadi setelah kalian hidup. Dia peringatan bijaksana. Ya, Masya Allah, luar biasa. Nanti saatnya kita baca tentang hadis itu, tentang Quran. Ya, Omar sama ada seorang yang bikin rusuh waktu itu melakukan suatu pandangan yang beda sama apa yang ditetapkan oleh Nabi, oleh Allah dan Rasulnya. Dia dipanggil nih, orang ini. Kamu ya yang mengajarkan pertama kali hal-hal yang beda itu ya. Ya. Gimana ini? Sama diambilkan apa? Pelepah kurma. Kebuki wong. Buok, diplok. Langsung mengatakan sama orang ini, sama semuanya yang dengar, hindari orang ini. Ketika dia ke Mesir, ke Kairo, orang-orang dari yang kenal, mereka mengatakan semua dari lungo kabeh orang-orang sing nyedak. Dia di Damaskus juga begitu, dia di Kufah juga begitu, di Basra juga begitu. Nangis dia. Nah, ketika dan dia diajak untuk ikut berontak Utsman bin Affan, dia apa jawabannya? Hantamannya Umar itu sudah cukup untuk aku istilahnya kebuki itu apa namanya? Jawab kan? Hah? Ya, ayo orang molor. Ya dikepuk gitu. Itu sudah cukup pelajaran bagi untuk supaya kemudian taat. Masalahnya Umar itu hebat ketika dia akan membedakan antara muslimin sama Yahudi. Yahudi juga piara jenggot. Iya ya, beda. Maka Umar benar-benar mengatakan semua laki-laki Yahudi godek itu kudu didawake dan dikucir. Itu bedanya. Maka di not sama orang Yahudi ortodok dari dulu sampai sekarang ini. Padahal itu sebenarnya yang nyuruh manut. Tekan saya mereka kayak gitu. Padahal itu sebenarnya maksudnya untuk ya rada menghinakan ini. Sebetulnya begitu. Ini beda lagi. Tapi kok diikuti. Masya Allah. Omar dan Khattab. Ya. Tapi ada satu waktu momen di mana
Umar bin Khattab ini berselisih sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dua-duanya berselisih. Dan setelah itu menyesal Umar. Dia nyari ke rumahnya Abu Bakar, nggak ada. Dan ternyata Abu Bakar datangi ke tempatnya Rasul, dan Rasulullah SAW bersabda sama sahabat yang lain, adapun sahabat kalian ini katanya ada masalah. Datang kemudian disampaikan kepada Nabi, berubah wajah Nabi. Ya. Lalu hebatnya Abu Bakar ini sekaligus manakibnya beliau wali. Abu Bakar Siddiq wali. Siapa yang bilang kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum majma'in ini bukan wali Allah. Wali Allah ini, ya, wali tenang nih. Rasul menyebutkan ketika di antara orang-orang pada dustakan Abu Bakar ini, itu demi Allah, Umar enggak berani lagi nyakiti Abu Bakar dan tidak pernah disakiti lagi selama-lamanya. Allah musta'an, ya. Indahnya persahabatan dalam Islam itu, ya. Sahabat yang tulus karena Allah. Ya, inilah. Ya, kita lanjutkan. Nah, apa yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab berupa pertemuannya Jibril itu adalah sebagai dalil bahwa salah satu dari rukun iman itu kalau diingkari menyebabkan orang ini berapapun dia beramal nggak diterima, nggak akan dipahalai. Ya toh, coba sekarang kalau ada orang beriman sama Allah tapi nggak percaya sama Rasul gimana? Malah di dalam Quran dia mencoba untuk membedakan antara Allah dan Rasulnya. Oleh Allah dikatakan mereka itu adalah kafir yang nyata. Ya, kalau dia membedakan antara Allah dan Rasulnya, ya, Masya Allah. Ini Rasulullah, orang yang sedemikian rupa, wajihan di dunia wal akhirah, wajihan. Nabi Musa itu nangis. Nangis kenapa? Kok nangis? Ketika ketemu dengan Rasulullah di surga, ketika beliau sallallahu Isra wal Mi'raj, itu beliau nangis karena ada nabi setelahku yang umatnya masuk surga lebih banyak dari umatku. Dan bahkan pernah dari keterangan dalam hadis dan diterangkan oleh para ulama juga mengenai bahwa Nabi Musa itu kepingin jadi nabi dari umat yang sedemikian banyak masuk surga melebihi umatnya. Itu sudah ada nabinya namanya Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu, kalau saya nggak bisa jadi nabinya, saya jadi umatnya aja. Ya Allah, gimana? Dan ini juga dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu ketika beliau turun nanti nggak bawa syariat baru. Dan semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadi kekuasaan yang mutlak absolut, kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan ya, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, terjemahnya, sesungguhnya seorang dari kalian ketika berada di dalam perut ibunya itu ada 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah seperti itu, maksudnya 40 hari, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, ya 40 hari. Jadi setelah 120 hari, artinya 120 hari itu apa? Berapa bulan? 4 bulan. Ya. Maka kemudian Allah mengutus malaikat, ya, dengan 4 kalimat ditulis, ya, tubuh amaluhu, nomor 1 amalnya, maaf, fayuk tahu, ya,
hitam ya, ditulis amalnya, ajalnya, rezekinya. Zakiyun atau Sa'id. Zakiyun itu celaka, Sa'idun itu artinya Umar Sa'id, harapannya gitu ya, harapannya dari orang tua. Tapi kita ini pesimis betul. Melihat akhirat pesimis ya, akhirat kayak gitu ya. Nah, suarga mau gaya hanya ya, hidup dan Allah Ta'ala beri pertolongan sama semuanya ya. Kemudian baru ditiup roh setelah ditulis itu ya, karena Rasulullah ya, bersabda semua yunfahu fihi roh fawalladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada sembahan selain dia. Seorang itu beramal dengan amalan ahli surga sampai antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Tapi telah didahului takdir, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia akan masuk. Dan seorang yang beramal dengan amalan ahli neraka sampai antara dia dengan neraka itu tinggal sejengkal. Tapi dia beramal dengan amalan ahli surga dan dimasukkan ke dalamnya. Habis ya Pak? Oh ya. Itu dua Pak. Masya Allah. Dan bahkan tentang laki atau perempuan itu ditanyakan sama malaikat kepada Allah, ini zakarun unsa, ini laki atau perempuan, karena memang ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ini minta maaf, udah jam berapa ini? 9. Udah lebih dari cukup ya. Udah waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa, tidak tahunya udah selesai. Mungkin sambil menunggu yang di belakang persiapan, ada yang ingin bertanya, monggo kami persilakan. Oh iya, sama mohon doanya, ini Mas Kajiwasa kurang enak badan, jadi mohon doakan mudah-mudahan nanti sehat, panjang umur, pokoknya segala-galanya sehat. Monggo, ada yang ingin bertanya, silakan. Oh iya, pulang dari Cina. Kurang beruntung bagi teman-teman yang nggak nitip. Monggo silakan yang ingin bertanya. 2 pertanyaan nanti dijawab sama beliau. Mas Said, udah siap belum? Udah siap. Oh iya, lah. Assalamualaikum. Kita kalau sholat itu sujud terakhir panjang sekali atau cuma biasa saja? Sekian. Sebab saya pernah mengikuti sholat jamaah kok sujud terakhir banyak lama sekali. Sujud itu, waktu sujud itu adalah waktu yang atau saat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau dia mau memanjangkan doanya, di situ. Dan ada lagi satu yang kalau misalnya ada seorang itu sujud tidur, nggak sengaja loh ya, itu justru dibanggakan nih. Ada ya tidur, itu dibanggakan. Ada apa yang tidak?
Tapi yo bukan tidur, kamu mesti jatuh kalau itu ya hilang gitu. Hai, silahkan. Monggo kalau ada yang ingin bertanya lagi, satu lagi. Ya, ini jauh-jauh dari mana? Dari Arab Maklum. Monggo yang ingin bertanya. Arab nanti. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya pembawa acara, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di tempat aja nih biar insya Allah malam hari ini pengajiannya jamaahnya terbanyak ini insya Allah. Besok nambah separuh lagi. Oh ya, lantai 7. Lantainya belum siap kok. Ini mohon doanya juga buat jamaah. Mudah-mudahan rumah depan insya Allah segera jadi dan nanti pengajiannya di sana semua. Insya Allah di atas kolam. Ini makasih. Maksudnya Pak Ustadznya ini di atas kolam gitu. Kan asik. Hancur juga. Salam Ustaz. Untuk jamaah yang baru supaya tidak ada pertanyaan lagi kapan pengajian ini dilaksanakan. Jadi pengajiannya ini adalah di malam Rabu atau Selasa minggu kedua. Selasa minggu kedua. Karena hampir tiap hari kesini, ada yang kesini. Nanti malam ada pengajian enggak? Enggak ada Pak, insya Allah 2 minggu lagi saya gitu kan. Bahkan ada yang sudah sering ikut ke sini untuk memastikan jam 9 datang ke sini. Nanti malam ada pengajian, ada gitu. Tadi pagi ini aja sampai dengan sore ada 5 yang tanya. Simba-simba, ngajeng Bang, yang mana sih? Buat grup aja, Bang. Gimana? Buat grup. Oh, anu aja, nggak usah grup-grupan. Biar nanti dari telinga ke telinga aja. Nanti kalau ada grup malah kasihan yang simba-simba. Jadi kami mewakili Masyarakat Jiwa Sarwasesa dan keluarga besar Joglo 911 berharap kepada panjenengan semua untuk istiqomah dan juga untuk pertemuan berikutnya ngajak sahabat-sahabatnya yang lain. Insya Allah seperti yang saya sampaikan tadi di depan,
semakin banyak jamaahnya, tuan rumah semakin senang gitu. Kalau kita senang, orang lihat orang lain senang, kita ikut senang. Ya Mas Heri ya. Mas Heri ada yang mau disampaikan pesan-pesan terakhir? Aman. Tadi yang paling jauh dari Bali ya? Ada yang lebih jauh lagi nggak, Pak? Ambon. Balinya di sini, Pak. Ambon. Balinya di sini Sorowajan. Oh, kembali ke Sorowajan. Soro. Balinya Sorowajan kok. Oke, dan saya mau. Dalam? Boleh. Ini karena disuruh jadi sambil. Unjin, saya lupa juga tadi masih ada ketika pengajian sudah dilaksanakan masih ada HP yang bunyi-bunyi, mohon untuk berikutnya di silent kemauan, biar nggak bunyi tinu, tidak ada suara. Untuk mengambil gambar monggo. Ada yang mau ditanyakan Bapak? Mas. Ini udah besar. Namun dulu saya tahu hidup sudah sampai di sini. Ingkang sampun dahar, ampun kondur rumiyin, insyaallah nanti ada oleh-oleh dari Sohibul Bait seperti biasa. Mulai dari Cina.
Itu masnya mau nambah itu mas? Oh enggak. Oh enggak. Mas Kaji Basar, saya boleh usul enggak untuk Selasa depan atau bulan depan saya mohon untuk yang membaca ayat suci Al-Quran dari santri panjenengan boleh? Oke. Nanti bisa dikondisikan gitu ya Ustaz ya. Dari pondok pesantren apa namanya? Nasrul Sabilin aja. Oh dekat sini ya, insya Allah. Ya karena tilawah yang tadi watuk-watuk jadi nggak enak. Suaranya baik, watuk-watuk. Oh jangan, bahaya tuan, ketuan cari yang muda. Cari yang muda ya ami-ami ya. Udah siap ya? Pak maaf, jagain dulu ya Pak bentar ya Pak ya. Oh alhamdulillah. Baru pertama kali ya sekarang kajiannya. Gak berani, ami-ami gak berani ngomong. Bahaya nanti. Mas Heri, dicari Pak Ustadz Mas Heri.
Bentar. 2 menit lagi. Sekedar ya, yang di luar masih dahar. Santai mas, yang di luar santai mas. Ampun dikokok mas. Santai, kita nyantai. Saya bilang masih ada 2 menit. Bisa sambil jalan? Oke. Kami mewakili Mas Kajiwasan Wasesa sekeluarga ngaturaken matur suwun sanget. Monggo yang badhe kundur dhateng pemberkati Rahayu. Ingkang pengin jagongan nggih monggo. Tapi insyaallah nanti malam Mas Kajiwasan nggak bisa malam-malam banget karena pengen istirahat. Kurang enak badan. Oke, sami-sami Bapak matur nuwun. Amin. Pak Presiden di sana. Jangan Itu Pak Kajiwasan Wasesa. Dit, handphonemu sing ndi? Dit, handphonemu sing ndi? Handphonemu sing ndi? Sing iki po? Iki? Lah ndi? Iki? Samsung? Lah ndi? Kuwi? Ya kuwi saya iki kabel tak copot ke. Tesnya kok ndak lari. Dua. Kita lagi. Awas, ada tipu. Tupo. Nalami Swami Mardera. Aturnya ikan ini ada saya. Sudah.
Ya, aku tak halaman karo tatu mate. Duluan, Kak. Alhamdulillah ya Allah. Benar. Betul ya, alhamdulillah ya Allah. Ya. Ustaz. Baru kelihatan. Lek. Ya. Oke, syukran Ustaz ya Allah. Udah. Surabaya neng Krapiak. Di mana? Neng Krapiak, Kandang Bejangan. Surabaya mana? Sebelah sana. Dekat sana. Insyaallah. Ya, wes ya. Pamitan. Assalamualaikum. Ya, syukran. Masih live ini. Iya, Allah. Pamit lagi nih. Oh, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Arif tadi enggak ikut. Wah, oh sok rata. Oh, sok kono toh? Heeh. Ya. Itu cuma kan. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Video gitu. Astagfirullah. Masih ke live ini. Mati insyaallah. Alhamdulillah ya Allah. Harus kukut, terus pensiun. Terus pensiun, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah.